Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Al Amin Wallet Jambi, channel inspirasi untuk usaha dan dunia pembangunan gedung wallet. Oke guys, kita di sini akan membahas masalah ini ya, masalah pengecoran tiang agar tidak kropos dan hasilnya maksimal, hasilnya bagus ya, halus, mantap dan licin. Tanpa finishing pun sudah oke ya. Nah, ini ada beberapa kategori yang harus kita perhatikan ketika pengecoran teman-teman. Yang pertama itu pasir. Kemudian pasirnya harus kita lihat, ini pasir kasar atau halus ataukah sedang. Nah, kebetulan di sini pasir yang saya gunakan itu memang pasir kasar teman-teman. Ini pasir yang paling kasar. Nah, untuk pasir yang paling kasar seperti ini tipenya, itu kita harus mengetahui dulu berapa persen kadar kerikil dan kadar pasirnya. Nah, kalau ini kan sudah sepertinya itu 70-30 ya. 70-nya batu, kemudian 30-nya itu pasir. Nah, jadi caranya seperti ini teman-teman. Ini kan saya mengaduk langsung 2 sak semen. Nah, 2 sak semen itu ataupun 2 sak setengah, karena ini 4 tiang, dia butuhnya 2 sak setengah untuk semua tiang. Nah, jadi ini perhatikan untuk takarannya. Yang pertama pasirnya semen maksudnya. Semen itu ada 2 sak setengah teman-teman, 2 sak setengah. Kemudian pasirnya yang saya gunakan itu pasir kasar, ini 70-30, maksudnya 70 batunya, 30 pasirnya. Nah, jadi pasirnya ini saya berikan 6 lori teman-teman ya, 6 lori ataupun 6 arko. Nah, seperti ini peres ya, peres seperti itu. Jadi peres, kemudian kerikilnya saya hanya menggunakan 3 lori ya. Jadi kalau misalkan dia lebih, nanti lihat ininya teman-teman, ketika sudah pengadukan di situ kita akan lihat bagaimana caranya kita antisipasinya agar benar-benar bagus adukannya. Nah, nanti akan terlihat adukan yang bagus seperti ini, kemudian adukan yang tanpa tercampur dengan manual seperti ini. Nah, kita sudah tahu. Nah, caranya seperti itu teman-teman. Jadi penentuannya memang diadukan ya. Adukannya pas setelah mau dituang ke mal. Nah, baru kelihatan. Nah, kenapa harus ini kita bandingkan atau perbandingannya harus pas? Karena memang kalau tidak pas itu kadang kropos ataupun kadang pasirnya berpisah, antara pasir kerikil dan semen itu berpisah teman-teman, seperti itu. Nah, kemudian yang paling baik sih memang menggunakan molen ya. Menggunakan molen itu memang teraduk dengan bagus. Tetapi kalau campurannya kurang bagus, itu sama aja teman-teman, pasti hasilnya keropos ataupun pasti hasilnya kurang maksimal. Nah, jadi memang di takaran yang paling harus kita perhatikan ketika campuran seperti ini. Nah, itu makanya harus yang punya rumah ataupun yang benar-benar paham. Kalau tukang itu belum tentu paham teman-teman. Kalau tukang itu belum tentu paham. Kenapa? Karena setelah selesai ataupun setelah dilihat hasilnya seperti ini, baru dia komen, oh ini kurang pasir, ini kurang semen, rata-rata seperti itu. Karena memang tukang itu kan rata-rata tidak memiliki ini teman-teman, tidak memiliki teori bahwa seperti ini, hanya mengandalkan insting ataupun hanya mengandalkan pengalaman. Jadi ketika pasirnya berbeda, kemudian halusnya kasarnya berbeda, pasti dia takarannya tetap sama. Nah, itulah fungsinya harus sebagai leader, ataupun harus ada konsultannya, ataupun ada yang mengerti materi tentang pembangunan konstruksi. Itu harus kita pahami seperti itu. Nah, ini 6 lori ya tadi ya. 6 atau 7 lur? 6. Nah, ini 6 lori ya teman-teman ya. Ini 6 lori, kemudian semennya nanti itu 2 sak. Nah, caranya seperti ini pengadukannya teman-teman. Ini kita takar dulu pasirnya, kemudian nanti masuk semen. Semen itu kita aduk-aduk, kemudian baru nanti terakhir itu kerikil. Nah, setelah kerikil kita siram, kita biarkan sekitaran 10 menit sampai 15 menit baru diaduk. Jangan langsung diaduk. Tunggu benar-benar matang baru kemudian diaduk. Nah, oke ya, kita tunggu semennya dulu sebentar. Nah, oke, selanjutnya semen masuk teman-teman.
Ini semen yang kita gunakan itu semen Padang. Kebetulan kita berada di posisi di Padang, jadi harga semen sini lumayan luar biasa mahal teman-teman. Itu 71.000 per saknya. Karena ini memang yang labelnya merah ya. Ini memang yang paling bagus. Saya juga nggak tahu motivasinya apa pemerintah di sini yang subsidi dikirim keluar, sementara masyarakat lokalnya itu menggunakan semen yang semen mahal. Saya juga tidak tahu karena memang mungkin kualitasnya memang yang pertama kualitas pasti beda teman-teman. Nah karena kalau yang dikirim keluar itu warna saknya ini hitam ya lur ya. Nah hitam, warna ininya hitam. Logonya ini merah. Oh merah hitam, logonya merah hitam. Kalau ini kan, nah oke seperti ini setelah dituang teman-teman kita ratakan di bagian atasnya dulu, diratakan. Oke, nah baru kemudian diambil sedikit-sedikit dari ujung. Nah seperti ini ya, diambil sedikit-sedikit. Oke guys, diambil sedikit-sedikit ya. Nah seperti ini. Ini yang menggunakan ini ya, menggunakan manual, tidak menggunakan cor ataupun tidak menggunakan molen. Sebenarnya saya ada molen teman-teman. Molen saya bawa ke sini berapa ongkos, berapa biaya yang harus saya keluarkan. Sementara kalau anggotanya kurang, kalau hanya berempat itu ya habis di molen. Maksudnya tenaga agak susah membaginya. Jadi memang kalau operator molen itu paling tidak ada berdua di molen. Nah seperti itu. Nah oke, ambil sedikit-sedikit. Ini harus 2 kali ya sampai benar-benar dia rata. Oke, diaduk-diaduk. Ini sama dengan membuat kue teman-teman. Sama dengan membuat kue bolu ya, kue bolu. Nah oke, diaduk seperti ini, ambil sedikit-sedikit. Kemudian nanti baru ditarik lagi kembali ke asalnya. Nah ini tarik lagi ya. Nah ini kita tarik seperti ini. Nah pastikan memang benar-benar tercampur dengan rata. Pastikan tercampur benar-benar dengan ini ya, dengan baik. Bukan kelihatan pasirnya, bukan kelihatan semennya. Jadi dia sudah menyatu seperti itu. Nah ini nanti setelah ini kita siram. Setelah kerikil masuk ataupun koral masuk, baru kita siram teman-teman. Di situ kita akan lihat apa yang kurang nih. Apa yang kurang, jenisnya apa yang kurang, apakah semennya atau pasirnya. Setelah teraduk itu tapi rata-rata sih memang kekurangan semen. Kalau kelebihan semen kan gampang. Kalau kelebihan semen itu bisa ditambah misalkan pasir atau tambahin kerikil seperti itu. Nah seperti itu ya, sedikit-sedikit aja guys. Nah ambil sedikit-sedikit. Nah kelihatan teman-teman yang tercampur, yang sebelah sini, yang di sana itu belum tercampur. Nah seperti itu ya. Jadi itu cara kita kalau misalkan menggunakan manual. Nah banyak teman-teman, kenapa sih kalau saya ngecor katanya kenapa kadang keropos, kenapa kadang nggak terisi sampai ke bawah di bagian malang, terutama tiang ya, kadang behelnya kelihatan. Nah itu memang ada teorinya teman-teman, ada teorinya yang harus benar-benar kita perhatikan, bukan hanya sekedar kerjakan selesai, enggak. Jadi itu sangat mempengaruhi kualitas bangunan. Kalau misalkan tiangnya keropos atau misalkan behel-behelnya kelihatan, wah itu harus hati-hati teman-teman. Kenapa? Karena strukturnya dipastikan lemah seperti itu. Yang kita kejarkan itu kalau misalkan adukan manual seperti ini, itu kan sebutannya K150 atau K75. Nah, kalau bisa menggunakan ini ready mix misalkan itu K225 teman-teman. K225 itu juga harus tahu campurannya seberapa. Mungkin kalau misalkan K225 itu pasti semennya lebih banyak daripada material lain seperti itu. Nah, jadi itu sebutannya. Tapi otomatis kalau untuk bangunan itu yang paling disarankan memang K175. Nah, itu ada adukan standarnya untuk bangunan hunian gedung walet ataupun rumah tinggal. Nah itu sama teman-teman. Nah oke, silakan diratakan kemudian disiram. Oke guys, jalan. Nah itu kerikilnya di sana. Ini kita akan masuk kerikil. Sebenarnya yang sebelah sana itu belum tercampur dengan baik loh itu, yang di Febri.
Agak aduk lagi lur. Sampai ke bawah dikit-dikit aja ngambilnya, jangan banyak-banyak. Tadi itu langsung banyak, jadi seperti itu. Nah, oke, seperti itu ya, itu pengalaman teman-teman. Jadi harus sedikit-sedikit, jadi dia benar-benar tercampur seperti itu. Bukan kelihatan mana yang kelihatan semennya, berarti dia belum benar-benar tercampur. Sebelah sini dulu lur. Sebelah sini. Tuang sebelah sini. Teruslah. Nah, ini ya, ini anggota kita muda-muda semua nih. Mudah-mudah semua, memang kita pilih yang mudah-mudah teman-teman, karena memang kita harus kerjanya cepat, harus kejar target. Kalau yang tua kan sakit punggung, sakit pinggang. Jangankan orang tua, yang ini yang muda-muda aja pada sakit pinggang ini. Nah seperti itu ya, ini Mas Ompong, ini namanya Mas Ompong. Kalau yang sebelah sana itu Febrianti guys. Nah yang pakai topi ini baju hitam Febrianti. Kalau ini Wanda Hamidah. Nah, kita sambil canda ya teman-teman, jangan dianggap terlalu serius, tapi ilmunya boleh benar-benar diserap. Kenapa? Karena kita alhamdulillah memang benar-benar kalau masalah kayak gini kan alhamdulillah udah ahli lah seperti itu, karena memang saya sekolah memang di bidang ini teman-teman. Jadi jangan ragu lah. Oke guys, seperti itu. Nah, setelah ini kerikilnya kita coba ini ya, coba 3 lori aja. Berarti semennya 2 sak, pasirnya 6, kemudian kerikilnya 2 lori aja. Nah, itu ya perbandingannya ya. Jadi seperti itu guys, jangan salah. Nah, beda lagi kalau pasirnya berbeda, ya beda campurannya. Ada yang kadang 1 2 3. Nah, sebenarnya kan adukannya itu 1 2 3. Maksudnya 1 2 3 itu semennya 1, pasirnya 2, kerikilnya 3. Ada juga misalkan 1 2 3 itu semennya 1, kerikilnya 2, semennya 3, pasirnya 3. Beda-beda guys. Oke guys. Nah, nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Kita cara pengecoran teman-teman ya. Oke. Ini kerikilnya udah rata di bagian atasnya teman-teman. Kemudian kita siram ya. Kita siram air teman-teman. Jadi memang setelah tercampur rapi, rata, nah kemudian baru kita siram di bagian atasnya. Biar sampai ini ya, sampai nanti masak baru diaduk itu sekitaran 10 menit sampai 15 menit. Jangan terlalu cepat diaduk. Kalau terlalu cepat itu pasti hasilnya kurang bagus. Nah, gitu ya guys ya. Nah, seperti ini. Siram seperti itu aja, siram rata. Kalau ini sudah timbul, itu kalau airnya udah timbul seperti ini udah agak ini teman-teman. Nah, oke, seperti itu ya. Tetap ikutin channel ini, channel berbagi teman-teman. Nah, ini sampai kita siram sampai selesai. Sekitar 5 menit teman-teman ya, 5 menit lebih. Kita akan cek coba. Cara pengecekan itu hanya diinjek. Coba injek lur di sudut sana atau di bagian mana nih yang sudah masak apa belum ya. Caranya seperti itu, bukan langsung diaduk. Nah, itu ya, udah masak berarti kalau sudah seperti itu. Udah lembut ke bawah. Nah, langsung kelihatan kan teman-teman. Nah, ini langsung oke ini. Nah, ini benar-benar mantap ini adukannya. Jadi seperti itu. Kondisi air itu menyesuaikan teman-teman, tapi usahakan cair ya kalau untuk pengadukan itu, biar big casting itu benar-benar terisi ya. Nah, ini tinggal dituang teman-teman, diaduk sampai benar-benar tercampur dengan sempurna. Baru kemudian setelah itu baru dimasukkan ke dalam big casting. Oke guys, seperti itu ya. Oke, kemudian setelah pengisian di ini ya, di big casting, kemudian diketok-ketok teman-teman. Ketika misalkan sudah setengah terisi, itu diketok-ketok sekeras-kerasnya teman-teman. Diketok tetapi rata gitu loh, nggak terlalu keras juga sih, maksudnya biar gak jebol. Diketok, itulah kelebihan big casting ini ya. Big casting seperti ini dia sistemnya diketok secara kuat-kuat aja nggak jadi masalah gitu loh. Jadi memang benar-benar kuat. Beda kalau misalkan papan itu biasanya mekar dia. Kalau ini ya alhamdulillah ini mulai dari lantai 1 kita pakai, lantai 2, lantai 3, ini masuk lantai 3 ya alhamdulillah nggak masalah teman-teman. Jadi memang benar-benar kuat gitu loh. Jadi itu yang kita sarankan. Ini finishing terakhir adalah memang harus diketok secara merata sampai benar-benar cor-coran itu semuanya keluar, ataupun di dalam itu udah nggak ada yang gumpal gitu loh.
Jadi semua sisi, jangan hanya satu sisi, jadi semua sisi harus diketok. Nah, oke teman-teman, itu ya. Tetap semangat, tetap berkarya. Mudah-mudahan channel ini sedikit menginspirasi untuk teman-teman agar bisa membuat RBW-nya ataupun mengawasi RBW-nya ketika pembangunan. Nah, intinya ke situ teman-teman, bukan saya promosi untuk menjadi konsultan teman-teman, enggak. Saya benar-benar memberikan ilmu agar teman-teman itu bisa memahami seperti ini loh cara pengecorannya, seperti ini cara tahap-tahapnya. Jadi mudah-mudahan semuanya yang baru bergabung juga, saya hanya minta dukungannya agar mensubscribe, like, dan share kepada teman-teman agar biar semangat ataupun semakin banyak terbantu oleh kedatangan channel ini, karena channel masih terhitung baru teman-teman. Mudah-mudahan ilmu yang sedikit saya miliki bisa bermanfaat dunia dan akhirat untuk teman-teman dan juga khususnya bagi saya. Oke, thank you, terima kasih. Dan video ini mungkin memang terlalu panjang ya, karena memang prosesnya nggak ada saya cut, memang alami secara alamiah seperti itu. Memang prosesnya seperti itu, nggak ada yang bisa dikurangi dan nggak ada yang bisa ditambahi. Oke teman-teman, tetap stay tune terus, jangan lupa finishing terakhir diketok seperti ini. Kemudian prosesnya selanjutnya adalah menunggu kering sampai besoknya baru dibuka. Jangan langsung dibuka, tunggu 1 hari, itu 1 malam. Misalkan ngecor hari ini, besok paginya udah bisa dibuka itu. Nah gitu ya, jangan misalkan ngecor sore, ngecor pagi, sorenya mau dibuka, jangan. Itu hati-hati teman-teman, bisa ini dia, bisa ambrol ataupun ininya bisa bisa gompel-gompel. Biasanya kalau seperti bisa ngikut dia. Tapi kalau sudah 1 hari itu udah aman, terkendali. Nah ini hasilnya teman-teman, setelah besok paginya dibuka, ini alhamdulillah luar biasa mantap ya. Nah seperti inilah hasilnya, nggak ada yang keropos di bagian bawah, di bagian atas. Nah ini ada 4 tiang yang kita cor ya, seperti ini memang, karena memang prosesnya dari mulai pengecoran, pengadukan, pengisian, dan pelepasan big casting ya, memang benar-benar diperhatikan semua. Nah ini boleh dilihat ya, ini nggak ada yang keropos, semuanya mulusnya teman-teman. Ada sih paling sedikit ataupun karen juga masih belum matang ya, jadi memang dia belum terlihat warnanya dengan sempurna. Oke guys, thank you, saya ucapkan ribuan terima kasih. Tetap stay tune terus di Al Amin Walid Jambi. Thank you. Dan akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.